Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton pemirsa dan sahabat channel Gumanti TV dimanapun berada. Di acara tablik akbar dan silaturahmi anggota IKKSN dalam rangka menyambut Ramadan 1443 Hijriah yang dilaksanakan di Bekasi. Sebelum siaran live streaming dimulai, saya Doni Gumanti dari Gumanti TV mewawancarai Ketua IKKSN yaitu Bapak Salmanir Datuk Mendaro dan perwakilan dari Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Bekasi, Bapak Al Yustian Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang sedang menonton, alhamdulillah atas izin Allah, kami dari Sahabat Yatim Indonesia berkolaborasi dengan IKKSN, Ikatan Keluarga Kanagarian Sungai Nanam yang di Padang ya. Alhamdulillah kita dapat memberikan support berupa makanan dan susu segar, dan yang nanti akan kita bagikan kepada keluarga IKKSN dan adik-adik di sini. Mudah-mudahan dengan pembagian makkah itu makan berkah kami ini bisa memberikan keberkahan dan membantu support dari acara IKKSN ini. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari sahabat yatim yang datang dari Bekasi Kota. Mudah-mudahan kerjasama antara KKSN dengan sahabat yatim selanjutnya berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah kami dari IKKSN terbuka lebar kerjasama dengan sahabat yatim. Terima kasih kepada IKKSN yang telah mengundang sahabat yatim di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi Pak ya. Gak bisa. Kami hanya memberikan sedikit upah makanan dan tempat susu. Mudah-mudahan ini bisa membantu terselenggaranya acara ini. Amin. Dari silaturahmi kita ya Pak ya. Amin. Pemirsa semuanya, ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Tepatnya menyambut bulan Ramadan ini dengan berkah dan tentu dapatnya pahala yang berlipat ganda. Kami dari KKSN juga selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan berbuat yang terbaik untuk anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silaturahmi Ikatan Keluarga Kanagarian Sungai Nanam di Bekasi. Sampai ke kalangan Cipaku itu kan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota IKKSN dan tamu undangan yang telah menyediakan waktunya untuk hadir pada acara kita pada malam hari ini. Acara kita pada malam hari ini yaitu silaturahmi anggota IKKSN menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana Tablik Akbar, Bapak Safrizon, beserta pengurus,
Yang kami hormati Ketua DPP IKKSN Bapak Salmanir beserta jajarannya. Yang kami hormati tamu undangan perwakilan dari IKTT, Ikatan Keluarga Taratak Tangan. Yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Peduli Sungai Nanam. Yang kami hormati Bapak Bustari Burhan, pemberi tausiah kita pada malam hari ini sekaligus sebagai Dewan Penasehat di KKSN. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Penasehat IKKSN. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pula undangan kita dari pengurus IKLG Gerawang. Selamat datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Sahabat Yatim Indonesia yang pada malam hari ini telah bisa ikut berpartisipasi dalam acara kita. Ya, mereka juga telah menyumbangkan 200 botol susu tebar gizi dan 100 makanan berkah kepada kami. Terima kasih kepada Unda dan kepada Sahabat Yatim Indonesia. Sebelum kita mulai acara takbir akbar ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan acara yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Susi Natalia, sebagai Sekretaris DPP IKKSN. Pembukaan tablik akbar acaranya akan dibawakan oleh Ibu Mila. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ilna Susanti SPD. Selanjutnya pembacaan sari tilawah oleh Ibu Wirda Listiani SE. Selanjutnya akan ada laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Bapak Syafrizon. Akan ada sambutan dari Ketua DPP IKKSN Bapak Salmanir. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kita masuk ke inti acara, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Buya Bustari Burhan. Selanjutnya akan ada ramah tamah dan kita akan karena tadi kita telah mengumpulkan celengan, kita akan buka bersama celengan kita setelah kurang lebih 3 atau 4 bulan celengan anggota IKKSN. Selanjutnya akan ada pembacaan doa dan penutup. Baik, kita masuk kepada inti acara kita, yaitu tablik akbar anggota IKKSN yang akan dibawakan oleh Ibu Mila. Kepada Ibu Mila. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Ibu Suci Natalia. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ilma Susanti SPD. Dan pembacaan sari tilawah oleh Ibu Wirda Listiani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Syafrijon. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Al-Mukarram Buya DRS Bustanil Burhan, yang kami hormati Ketua IKKSN beserta jajarannya, yang kami hormati hadirin dan hadirat beserta undangan yang telah sempat pada hari ini, malam ini, di acara silaturahim IKKSN. Mudah-mudahan menjadi wadah buat kita untuk pemersatu, baik untuk di perantauan maupun untuk di kampung. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia itu jualah kita bisa untuk bersilaturahim dan bertatap muka pada malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencerahkan akal dan pikiran kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu dan pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, di sini kami sebagai panitia pelaksana di acara silaturahim tabligh akbar IKKSN ini, mudah-mudahan ini kita tergolong seperti apa yang telah disampaikan oleh adik kita tadi, membawa kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar.
dan kita baik di sini maupun di kampung, kita akan sama-sama untuk bersilaturahim. Dan juga pertama dan yang utama sekali, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada donatur dan penyumbang-penyumbang demi terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai panitia pelaksana acara takbir akbar ini hanya bisa menyampaikan jumlah uang yang kita dapatkan, baik itu melalui donatur maupun melalui list yang kita sampaikan di grup IKKSN dan melalui proposal. Keseluruhannya berjumlah 8.235.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu atas kerjasama kita dan niat tulus kita supaya organisasi dan perkumpulan kita di perantauan ini besar dan bisa untuk menggapai apa yang kita rencanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Ada yang datang jauh-jauh dari Bandung, dari Kerawang, Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah suatu niat yang tulus dan keikhlasan. Tanpa ketulusan dan keikhlasan, walaupun dekat tapi berat untuk hadir. Dan juga kami sangat minta maaf, kok baki patah orang awak, kok makan kurang kanyang, minum kurang sajua, rila jo maaf kami aturkan. Kalau lawa di Pulau Rimbang, anak usul mati tadadia. Kok lawa, kok kawa minta ditimbang, kok doso ampun naladia. Jadi kami hanya penyambung lidah atau pekerja, kepanjangan tangan dari anggota semua, dari pengurus yang di KKSN ini, di panitia. Jadi untuk itu kalau ada kekurangan dan kelemahan kami, mohon kami dimaafkan dan mohon kami untuk dibimbing dan dicerahkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyempatkan diri di acara tabligh akbar kita ini, dan mudah-mudahan di acara-acara kita selanjutnya kami sangat mengharapkan kalau nan hadir kini ada saya hadir, tapi kalau ada kawan-kawan di bawah lo, jadi bertambah, bodapek dan berkurang. Sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPP IKKSN yang akan disampaikan oleh Bapak Salman kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikabu ini buat kaki rumah sahu condong karena buat sugar kamu takkan diri bahkan itu sama tidak merapi dari bersebut sampah kau jual karena undang salat tak pakai karena kami jawab salam dari aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, karena mulai banyak dipotong deh. Wah, ini dia tadi mungkin nomor sekitar saya dulu masalah Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi yang kami hormati Ustaz kita yang dari Tuhan, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina KKSN, yang saya hormati para undangan kami sekaligus para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga sahabat kami dari sahabat yatim. Terima kasih. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan izin beliau kita telah dapat melaksanakan acara silaturahmi dan tabligh akbar KKSN dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Selawat beriring salam mari sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam dan jahil kepada alam yang berkelanjutan seperti sekarang. Para hadirin yang saya hormati, IKKSN yang kita dirikan dengan kebersamaan demi terbentuknya suatu wadah silaturahmi antara perantau dan kampung, dan untuk berkontribusi kepada masyarakat yang butuh, khususnya bagi kita perantau sendiri. IKKSN yang baru berumur lebih kurang 6 bulan telah mampu membuktikan komitmennya untuk menjadi organisasi besar ke depan. Dari itu, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu mendukung dan optimis bahwa kita mampu untuk besar berkembang. Mari kita wariskan IKKSN yang telah kita bikin fondasi untuk anak cucu kita nantinya, untuk menjadi suatu wadah yang berkontribusi untuk perantau dan untuk kampung. Hadirin yang saya hormati, dengan segala daya dan upaya, mari kita satukan tekad kita untuk mewujudkan IKKSN menghadirkan hal-hal yang positif yang bisa kita rasakan bersama. Kami pengurus menyadari bahwa selama 6 bulan masih banyak kekurangan dalam menjalankan program-program yang telah kita sepakati bersama. Namun kita yakin ke depan, atas dukungan semua anggota, atas partisipasi semua anggota, kami yakin IKKSN akan maju dan berkembang. Terkhusus untuk kita yang ada di perantauan, dan yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa sehebat apapun seorang pemimpin
yang kita pilih bersama dalam sebuah organisasi tanpa dukungan dari anggota organisasi akan jalan sendiri dan akan hanya tinggal nama. Dan program-program yang kita rancang hanya akan menjadi goresan semu yang diam dan membisu. Dari itu, sekali lagi, saya mengajak pada seluruh anggota, mari kita sumbangkan ide-ide dan pemikiran kita yang positif demi tercapainya tujuan IKKSN, yaitu membangun rasa kepedulian. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan sebuah organisasi kita memang dituntut untuk berkorban, yaitu baik itu waktu, baik itu materi maupun pemikiran. Dari itu, mulai hari ini saya minta pada seluruh anggota IKKSN dimanapun berada, agar betul-betul dari hati yang ikhlas kita hadirkan IKKSN untuk menumbuh kembangkan rasa kepedulian pada masyarakat yang membutuhkan. Mari kita wujudkan ke depan, ringan samo dijinjal, barek samo dipikul, sacio ba ayam, sadanciang ba pasi, dengan moto IKKSN bersama mangko menjadi. Maka IKKSN terbuka untuk saling bekerja sama dengan organisasi lain, baik itu MAG, IKTT, IKS, Proklip, asalkan itu bermanfaat untuk kampung dan nagari. Kalau selama ini ada isu-isu yang kurang baik dari IKKSN, di sini saya tegaskan, IKKSN hadir untuk menjalin kerjasama silaturahmi dengan organisasi lain. Akan lebih indah kalau kita bisa bersinergi membantu kampung dan nagari. Sekali lagi saya sampaikan pada tokoh-tokoh nagari Suriname, mari kita bergandengan tangan, baik yang dari rantau, untuk membantu sesuai kemampuan kita dari IKKSN. Kedepannya kami dari seluruh pengurus IKKSN dan beserta anggota ada perencanaan, maka dari itu selesai acara tabligh akbar, kami mohon seluruh anggota untuk tinggal sebentar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu arahan dari perwakilan Dewan Penasehat IKKSN yang akan disampaikan kepada Bapak Zul Chandra. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ketua IKKSN dan yang kami hormati Bapak Buya Lestari dan para tamu undangan yang lain serta sanak kemenakan maupun mama dan sekalian.
terasa gembira rasanya dengan adanya acara ini. Dan kami atas nama Dewan Penasihat sangat memberi apresiasi kepada Ketua Panitia dengan jajarannya yang telah bahu-membahu di dalam mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini bisa menjadi referensi untuk berbagai acara-acara ke depan. Kita memang tidak boleh bosan di dalam menggerakkan kegiatan sosial seperti ini. Kita tidak akan membiasakan untuk hanya bicara, kita harus membiasakan untuk action. Mungkin kalaupun tidak per bulan, mungkin minimum per triwulan akan ada pertemuan, baik itu acara kita di dalam maupun di dalam ruangan. Atas nama Dewan Penasihat, saya mewakili Dewan Penasihat IKKSN mengharapkan betul rasa keprihatinan kami juga di Dewan Penasihat atas kerja keras dari jajaran ketua dengan KSP dan termasuk juga dengan ketua panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan ini sebagai satu contoh ke depan supaya semua stakeholder, semua tim, semua para biro untuk bisa lebih bekerja, ikut bahu-membahu untuk lebih efektif di dalam menjalankan semua bidang pada bidangnya masing-masing. Dikarenakan IKKSN sudah lengkap dengan badan hukumnya, lengkap dengan struktur organisasinya, kita mohonkan kepada yang tertera, yang sudah menyanggupi posisi kepengurusan masing-masing, para biro masing-masing, untuk menjalankan fungsinya mereka dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa ketua dengan jajaran KSP selalu akan membuka pintu untuk mendiskusikan apapun program yang akan dibuat. Termasuk juga itu sekretariat itu akan terbuka 24 jam untuk mendiskusikan apa langkah-langkah kita ke depan. Kita mohonkan juga bahwa kegiatan sosial inilah yang akan menjadi ujung tombak dari semua program kita. Bagaimana kita sinergi, menjalin sinergi antara kampung dengan halaman, terutama masalah sosial, masalah pada rumah mungkin, gitu kan? Terus juga selanjutnya kerjasama, seperti sudah disampaikan oleh ketua tadi, bahwa kerjasama dengan organisasi di rantau maupun di kampung tetap akan kita jalankan, terutama dengan Yayasan Peduli Sungai Nanam. Itu adalah konsep awal kita dalam pendirian. Kita akan bekerja keras di rantau, kita juga akan bersinergi di dalam rangka penyaluran segala hal untuk masalah di kampung. Begitu juga mungkin di rantau kita ada permasalahan-permasalahan yang kita bisa atasi bersama. Kami juga berharap dari Dewan Penasihat untuk jajaran KSP selalu membuka pintu dan siap untuk berkunjung kapanpun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja keras. Sampai di sini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zul Chandra yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita di sana, yaitu Al-Mukarram Mulia
kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kete indah kali sebut namo, kadang indah kali bilang gala, dek lamu ambulan ukur, dek banyak ambulan. Mudah-mudahan dengan salam ini kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam ini dengan taufik hidayah dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Bait adalah rumah, Ar-Rahim adalah kumpulan Rahman dan Rahim Allah. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita keluar dari rumah ini, dari rumah Allah ini, menjadi orang yang kasih sayang di antara kita, khususnya sesama muslim, dan terkhusus lagi adalah keluarga besar IKKNS. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhrijul ummah minal zulumati ilan nur, yang telah merubah akidah umatnya dari salah berakidah, salah berkeyakinan kepada siratal mustaqim binallah, dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga demi tegaknya li'i'la li kalimatillah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, terlebih dahulu barangkali saya harus memperkenalkan diri. Kenapa? Karena mungkin sebagian ada yang sudah kenal dengan saya, ataupun ada yang belum kenal sama sekali. Saya asli orang Sungai Nanam, lahir di Pasalamo. Kalau ada Pasalamo, tentu ada Pasar Baru. Pasalamo menurut sejarah, sebelum adanya Pasar Jumat yang sekarang yang namanya saja yang ada, adalah pasarnya di Pasalamo. Jadi saya adalah asli orang Sungai Nanam, kelahiran Pasalamo. Lahir 1955. Dan Allah mentakdirkan orang tua saya meninggal
di saat saya berumur 2 tahun. Akhirnya bapak saya membawa saya kemana? Ke dalam kota Sungai Namak, pulang Caniago. Jadi di sanalah saya dibesarkan, dan tahun 62 orang tua saya kembali kepada ibu saya yang tua. Di mana? Di Sampi. Jadi kalau orang Sampi bermama ke saya, walaupun saya orang Pucani, maka kalau pulang sekali-sekali saya bisa menentukan kalau ada berpaosu itu adalah ibu bapak saya. Kalau dia nanti manggil saya mama, kalau tidak orang Pontianak, orang Melayu. Nah, itulah kira-kira perkenalan secara ringkas. Saya asli orang mana? Orang Sungai Namak. Jadi pantaslah rugi saya, menyesal saya kalau saya tidak terjun langsung kemana? Ke IKKSN. IKKSN. Dan saya juga setelah tamat SLA kecil orang awak karakatong madang dulu bahwa berkemudian balut marantau bujang dahulu di rumah alun balut. Maka saya meninggalkan Sumatera Barat tahun 75. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ada di Jawa Barat 47 tahun. Baru. Dulu bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, kemenakan saya yang namanya Jakarta, kalau dipisahkan bukan Jakarta, Jawa. Orang yang dari kita katakan kalau meninggalkan Sumatera dinamakan orang Jawa, walaupun ada di Jakarta. Tapi di sini kita tahu yang namanya Jawa itu di mana? Setelah dari Jawa Barat. Ingat, jauh. Kalau sekarang sebentar, 2,5 jam, 2 jam dari Jakarta udah nyampe. Kalau kami dulu, saya ingat tahun 75 Maret berangkat dari Bukit Tinggi, naik mobil Sari Express. Belum ada mobil yang datang yang sampai ke Jakarta, paling di Lampung atau di Panjang, dengan karcis di waktu itu Rp4.750. Itulah naik di kota Jakarta Rp25. Jadi rasanya pada seperti kemarin. Cuma yang saya banggakan di waktu itu benar-benar tahu orang kampung, tahu orang Sumenanam, si bus mau pergi ke Jawa, dikumpulkanlah bencana-bencana yang ada di Pasaramo, yang ada di Melayu, yang ada di Caniago, kumpul bersama-sama mendaki ayam kadang. Mendaki ya kadang tuh kita bernikat, wah luar biasa, ya. Itulah luar biasa, ya. Nah, itulah kira-kira. Dan di sini pun ya, masuk ke sini tuh hari Rabu, hari Sabtu. Yang didapati di waktu itu di sini saya adalah udah bari rumah sakit, dan satu lagi yang ketemu dengan saya almarhum udah Muhammad Nur. Itulah yang sama saya. Rambut dia itu panjang seperti itu.
4 hari di sini baru diantarkan ke paman saya, ke bapak saya, Bapak Syahrudin Khotib Sulaiman di Karawang. Jadi Karawang itu bukan seperti sekarang. Orang yang banyak dagang itu adalah di pasar Johar, dan sekarang pasar Johar itu masih sawah. Jadi pada saat kemarin, akhirnya kira-kira daripada apa sedikit perjalanan hidup saya sampai saat ini, dan wama kalau wama kerabah wallahu khairul makirin, kalian punya rencana, Allah pun punya rencana. Artinya saya dapat pendamping hidup orang Jawa Barat. Anak saya 3, cucu 6, dan ibunya masih 1. Inilah perkenalan saya. Satu lagi yang saya agak ngeri dikit sama ketua IKKS. Apa perlu kita adakan tabligh akbar? Mungkin kebayang bagi kita tabligh akbar itu adalah orang-orang atau para mubalik yang kondang, yang terkenal baik nasional internasional. Tapi saya bukan yang namanya Ustaz Kondang, Ustaz Kandang. Kandang apa? Bukan kandang sapi, bukan kandang kerbau, tapi kandang mundur. Dan dalam agama kita bukan tabligh akbarnya yang dianjurkan, yang disuruh oleh Rasulullah SAW, tapi balighu anni walau ayatan, sampaikan oleh kalian walaupun 1 ayat. Insya Allah saya bukan sebagai pembicara, saya bukan sebagai memberikan tabligh, tetapi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dengan judul di sini menyambut bulan suci Ramadan. Maka kalau kita perhatikan, kenapa kita sambut bulan suci Ramadan? Karena adalah Sayyidus Syah, tuan penghulu daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa puasa ditetapkan atau diinginkan, diwajibkan oleh Allah pada bulan Ramadan? Karena itu adalah putusan Allah, qadar Allah, dan takdir Allah. Kalau kita sambut berarti tamu ini kalau kita hormati, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Maka kita nyambut bulan Ramadan, tamu agung. Tamu agung ini harus kita hormati. Bahkan kadang-kadang kalau tamu kita nasional itu, ya, pemerintah kita keluar segala macam masalah untuk menyambut tamu. Seperti umpamanya Bapak Presiden kita kan bertamu, berkunjung kemana-mana, ya. Apa yang beliau bawa? Yaitu sepeda. Kan sepeda itu biar ibu-ibu, biar bapak-bapak itu tetap diberi sepeda. Tamu kita yang sekarang ini apa? Yang dibawa bukan sepeda, tetapi di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan kesenangan. Oleh sebab itu pantas kita menyambut bulan Ramadan. Apa yang kita
Kemudian pada bulan Ramadan saum, puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah kalian berpuasa. Jadi kita adalah puasa. Puasa ini ada dua macam. Ada yang namanya puasa dulu, puasa adat, puasa kebiasaan. Ada juga yang namanya puasa yang disyariatkan oleh Allah dengan tata cara yang telah ditentukan. Puasa adat adalah puasa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya apa? Ada yang bertujuan untuk kalau dia bodoh supaya menjadi pintar, kalau dia miskin menjadi kaya, kalau dagangannya kurang laku, ya, kalau kata ini kurang menerima, maka dia pun laku. Bahkan ada lagi dia berpuasa untuk mendapatkan jodoh. Berat, ya, berat. Umpamanya 40 hari dia dipuasa, pada 39 hari batal, diulang kembali. Tapi walaupun berat, itu tetap dilaksanakan. Yang penting tujuannya tercapai. Itulah. Jadi kenapa bulan Ramadan ini kita sambut, kita agung-agungkan, di mana-mana disambut dengan bermacam cara. Ada dengan yang ceramah-ceramah umum, ada dengan cara buka puisi, silakan. Tapi adalah keistimewaan bulan Ramadan. Andai kata manusia itu tahu bagaimana hebatnya keistimewaan bulan Ramadan, mereka minta setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Dan kita juga sudah banyak menerima penjelasan tausiah tabligh daripada mobil kita, bahwa puasa saum itu telah dilaksanakan min qablikum, sebelum kami. Beruntung kita sebagai umat Muhammad, beruntung kita sebagai umat akhir zaman. Kata apa? Rasulullah bersabda yang berhubungan dengan bulan Ramadan, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin lam yu'tahunna qabli. Ini harus kita tekankan. Telah diberikan kepada umatku 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum aku. Jadi kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini. Kita insya Allah, kalau Allah mentakdirkan Jumat depan atau Sabtu depan atau Ahad depan, kita akan melaksanakan puasa yang keistimewaannya tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Apa? Wa amal wahidah. Adapun keistimewaan yang pertama, fa innahu idza kana awalu yang fi Ramadan, fi syahri Ramadan,
yanzurullahu azza wa jalla ilaihi. Yang pertama, apabila datang awal bulan Ramadan, Allah akan melihat kepada umatku, kata Rasulullah. Dan siapa yang dilihat oleh Allah, lam yu'adzab abada, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Jadi setiap saat kita diberikan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Tapi jangan diartikan secara harfiah. Bukan berarti dilihat kita di mana-mana kita lihat dengan mata, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah Allah melihat kepada kita. Kalau kita dalam keadaan dolan bahada, bingung, diberikan oleh Allah. Kalau kita miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Kekayaan jangan dibandingkan bahwa kita punya harta yang banyak, bukan. Orang yang kaya adalah orang yang kebutuhannya terpenuhi. Itu orang kaya. Jadi bukan orang yang banyak duit, orang yang kaya. Orang yang kebutuhannya itu terpenuhi. Punya uang 1 miliar, punya utang 5 miliar, itu orang miskin. Tapi kalau kita punya uang 10.000, kebutuhan kita 5.000, itulah orang yang kaya. Jadi Allah memperlihat kepada kita bahwa oh, ini IKKNS ini warganya kekurangan, dagangnya sedikit, insya Allah bukan masalah. Walaupun dia sedikit, tapi beruntung dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan berkah dari Allah. Itu. Jadi dilihat oleh Allah keadaan kita tidak akur di rumah tangga. In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Andai kata kalian walaupun dengan saudara-saudara kalian, walaupun dengan istri-istri kalian a'da'an, tidak berterusaha, maka Allah akan meluruskan, mendamaikan, jadilah kalian bersaudara dan akur kembali. Itu dilihat oleh Allah. Punya anak dibimbing oleh Allah, punya saudara akur oleh Allah. Kan kadang-kadang kita lihat demikian, kan? Dengan saudara, dengan adik, dengan kakak kita bermusuhan. Kenapa? Dek ame segala kami, dek pipi segala ini. Allah melihat. Dan satu kali lagi, bahwa kalau sudah diperhatikan Allah, langkahnya dijaga, penglihatannya, matanya dijaga oleh Allah, lam yu'adzab abada, tidak akan disiksa, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Ini azabi syadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Maka kita berdoa kepada Allah kan, Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah lepaskan kami dari azab neraka jahanam. Inna azaba kana gharama, sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Bagaimana kerasnya azab Allah? Andai kata dikumpulkan api seluruh dunia, termasuk mungkin cahaya matahari yang 150 juta kilometer dari kita, dikumpulkan semua, baru 1/70 panasnya api di neraka. Mulai dari Nabi Adam
sampai akhir zaman orang yang paling ringan siksaannya, azabnya oleh Allah adalah Abu Thalib yang paling ringan. Di waktu dia masuk neraka pakai sendal, otaknya mendidih. Itu yang paling keras, yang paling ringan. Jangan kita bayangkan yang paling keras. Maka dikatakan Rabbi ya, wa qina azabannar. Ini satu pribadi bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah, terutama sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Allah akan memperhatikan kita. Yang kedua, wa amal tsaniyah, adapun yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad setiap datang bulan Ramadan, fa inna khalufa aqwalihim haitsu yamshuna adyabu indallah min rihil. Bau mulut orang-orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Minyak kasturi ini bukan minyak kasturi yang ada di dunia, tetapi minyak kasturi yang ada di akhirat, belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Itu apa yang kita lihat. Begitu Allah memuliakan, begitu Allah meninggikan kita, jangankan yang lain, bau mulut saja sudah dinilai oleh Allah. Dulu di mana-mana kalau sudah datang yang namanya bulan Ramadan, spanduk besar-besar sudah dipasang, hormati orang-orang yang berpuasa. Masa bodoh mau dihormati apa tidak? Tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan nilai dari Allah. Maupun kita ini sudah dinilai oleh Allah lebih harum dari minyak kasturi. Jadi andai kata ini anggota IKKSS ini senang jengkol, senang jajan, senang patai, waktu bulan puasa, waktu ditolong buku, dimakan itu tidak masalah, dinilai oleh Allah lebih harum dari minyak kasturi. Hebat luar biasa. Pantas dikatakan kalau kita sambut di bulan Ramadan itu adalah bulan apa? Bulan yang penuh barokah. Ini yang terakhir, yang selanjutnya. Wa amal salisah, adapun yang ketiga yang belum pernah diberikan kepada umat yang lain, fa innal malaikata taghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari, setiap malam, para malaikat memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Malaikat. Bagaimana keadaan malaikat? La ya'sulallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah dan tidak pernah dia melanggar perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia lakukan apa yang diperintahkan Allah. Mohon ampun. Malaikat langsung mendoakan orang-orang yang kesal. Luar biasa. Rugilah orang-orang yang tidak mau melaksanakan puasa. Astagfirullah. Mereka. Sedangkan kita mohon ampun, mintakan doa itu kepada orang-orang yang dianggap ulama, kepada para liter,
Tapi Allah menjamin kalau kita iman dan wahtisaban, puasa kita iman penuh dengan keyakinan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang selanjutnya, ini kalau kita bahas terlalu panjang, tapi ini intinya, kan? Apa? Fa inna Allah Ta'ala ya'muru jannata. Setiap datang bulan Ramadan, Allah menyuruh kepada surga. Diperintahkan ya'muru jannatahu, diperintahkan kepada surga. Apa perintah Allah? Fa yaqulu laha, lalu dia merintahkan kepada surga, ista'idi, bersegeralah kau, kan? Watazayyani, dan berhiaslah untuk siapa? Li ibadi, kepada hamba-hamba. Kapan? Entah berapa tahun lagi, entah miliaran tahun lagi akan datang hari kiamat, tapi Allah memerintahkan kepada surga, bersiaplah, segeralah, bukalah pintunya. Untuk apa? Untuk hambaku yang mana dia melaksanakan puasa. Siang dia payah, dahaga. Kenapa? Karena mengharapkan aku. Jadi benar-benar kita, kalau kita tidak mau menyambut, oleh sebab itu puasa yang bagaimana? Ini yang kan kita inikan, yang harus kita bahas sekarang. Ada yang dikatakan puasa am, ada yang namanya puasa khas, ada yang namanya puasa khas bil khas. Kalau puasa am, puasa orang umum, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bergaul suami istri, selesai. Itu adalah puasa am. Ada lagi yang puasa khus, benar-benar menahan apa? Menahan hawa nafsu. Menahan nafsu. Sehingga dia, orang yang berpuasa itu bukan seperti orang balas dendam. Bagaimana balas dendam? Kalau sudah sampai kira-kira setengah 6, semuanya itu dikumpulin. Untuk apa? Untuk berbuka. Subada di tengah nasional, mana nadoh kita satu, Anda akan itu. Tetapi apa? Dan yang terakhir adalah khas bil khas. Jangankan dia berbuka, jangankan dia itu minum, membayangkan bagaimana nikmatnya nanti dia makan berbuka, itu rasanya dia batal puasanya. Kita belum sampai ke sana. Dan puasa itu apa? Intinya adalah untuk melemahkan hawa nafsu kita. Nafsu bukan diperangi, tetapi apa? Dikendalikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sesempurna bentuk. Kita itu orang hebat. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu adalah tidak sempurna, berarti kita harus kita benarkan akidah kita. Kita ini sempurna, kasar, ganteng, gagah, coba. Coba kita. Satu contoh. Ya, ini satu contoh saja, ini saya tak jauh-jauh lah. Kalau saya contohkan kepada Ustaz Safrizon ini
agak malu juga saya. Tapi saya contohkan kepada pribadi saya sendiri. Mungkin melihat keadaan saya secara fisik ini, bantu kaderu langkah berserak, kotoran calon. Tapi saya adalah makhluk terganteng di dunia. Bagaimana caranya? Gampang. Kalau kita berada di Bukit Tinggi, pergi ke kebun binatang. Kalau ada di Jakarta, pergi ke Ragunan. Di situ cari monyet yang paling ganteng, yang paling gagah, kata orang Sunda, pangkasen-kasen nak. Nah, kan? Kalau saya izinnya orang Sunda ya, jauh itu pangkasen-kasen nak. Nah, bagaimana caranya? Nanti sampai datangi kota amatir, ambil seekor monyet yang paling gagah, lalu dipoto. Berfotolah Bustari Burhan dengan monyet. Setelah dipoto keluar, coba lihat mana yang ganteng, Bustari Burhan dengan monyet. Kalau ada yang mengatakan, wah monyet baru itu paling rancak, paling gagah pada Bustari, harus dioperasi matanya itu. Ini palsi. Nah, ini adalah itu. Jadi itu apa? Kita sadar ya, makhluk Allah ada yang namanya makhluk Allah punya akal tapi tidak punya jasad. Apa itu? Malaikat. Dia berakal tapi tidak ada jasadnya. Ada lagi makhluk Allah punya jasad, punya roh, punya hawa nafsu. Siapa itu? Monyet tadi yang apa? Yang dipoto sama Bustari tadi, itu dia. Kan? Yang satu lagi, dia punya akal, dia punya jasad, dia punya roh, dia punya hawa nafsu. Kalau yang dipoto atau sama Bustari tadi, dia punya jasad, dia punya roh, tapi tidak punya akal. Dia punya hawa nafsu, tapi manusia punya roh, punya jasad, punya akal, dan punya hawa nafsu. Oleh sebetulnya dikatakan hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia mempunyai syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu ini apa? Hawa nafsu ini bukan dibunuh, bukan diperangi, tetapi dikendalikan. Dikendalikan. Maka nafsu binatang dibandingkan dengan nafsu manusia, itu lebih besar nafsu binatang dengan nafsu lebih besar nafsu manusia dengan nafsu binatang. Mau bukti? Boleh. Andai kata kita punya kambing, punya sapi, kita ikat di KB jauh itu di mana? Di batang kerambi, di batang pohon, 3 hari 3 malam, tidak dimasukasi, tidak dikasih minum. Tetapi setelah 3 hari 3 malam tidak dikasih makan, tidak minum, dia hinyo kanji 3 piring. Dia hinyo air kopi 2 kali. Walaupun dia lapar, walaupun dia haus, dia tidak akan memakan.
Kenapa? Karena itu bukan makanannya. Tapi kalau manusia lain, semuanya dimakan. Dimakan itu oleh manusia itu. Ketemu aspal diminum, ya? Ketemu dengan pasir dibubur, ya? Masuk ke hutan menjadi hutan. Oleh sebab itu katakan, andai kata manusia itu diberikan oleh Allah emas dan perak satu gunung ditambah satu gunung lagi, maka akan meminta lagi. Itulah nafsu manusia. Oleh sebab itu, salah satu syarat daripada berpuasa itu apa? Ialah mengendalikan hawa nafsu. Kita lapar, kita dahaga, belum waktunya, kita tidak mau berbuka. Maka oleh apa? Semua amal hambaku itu untuk dia. Zakat untuk dia, sholat untuk dia, infak untuk dia. Kecuali asauli, puasa itu hanya untuk aku. Kita yang penting kita ibadah lu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku dan amalku hanya untuk Allah. Yang jelas sah dulu. Diterima apa tidak diterima, Allah yang tahu. Dan ibadah ini jangan seperti kita dagang. Allah yang menentukan. Maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kalian diperintahkan ibadah itu apa? Ikhlas munafat. Masalah pahala Allah yang Maha tahu. Kan? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali anbatat sab'a sanabil. Kullu subulatin yatahabba wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan infak yang kalian berikan di jalan Allah bagaikan satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tapi bukan 7 tangkai. Kalau kita menanam rambutan bukan 7 tangkai, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Yang penting kita ridha Allah. Datang dan kita ke sini adalah mencari ridha. Apalagi kita sekarang sudah nikah, ya? Tujuannya kan tadi sudah jelas. Apakah yang namanya IKLE yang sebagian sudah almarhum, ya? Apakah yang namanya IKKNS, apakah Peduli Nagari Sungai Nanam, ya? Apakah sekarang namanya MAG? Kalau niatnya itu adalah kelestarian umat, inilah yang namanya ibadah ghairul mahdoh. Niat kita. Saya sangat beruntung masuk ke sini. Kenapa? Yang tadinya tidak kenal. Dulu sudah kenal dengan yang namanya Mama Maksan Nadir. Untung saya tidak berbakat kepada beliau. Kalau bapak Pak Ma Etiana dan nenek kau ini beliau kan apa itu kan. Sekarang tahu ini yang pakai mama di mama, yang pakai kakak. Oleh sebab itu kita sebagai anak Minang, kita sebagai orang Minangkabau, tentu ada kita harus tahu juga. Saya mengharapkan nanti Mak Datuk dengan pembina suatu saat undanglah pakar-pakar daripada apa? Dari orang-orang adat yang dikatakan adat bersani salah bersani kita pula. Mana yang adat bersani salah bersani kita pula. Yang adat bersani salah kok mau duit mau panjang, kok mempilih itu adat. Ya? Menimbang semua barang mau duit mau panjang. Wa'uful mizana wal mikyala. Sempurnakan takaran dan timbangan. Itu yang dikatakan adat bersani salah bersani kita lupa. Dan yang sulit itu kadang-kadang terangkan kita
itu di kampung alah rasumannya pusat mundur abu tersebut kok datang angin salero kok datang kok hutan ibu hujan selayang kurang sumandu kurang aku itu bukan adat Minangkabau tetapi adat jadi ya harus kita harus tahu, apalagi kita kebanyakan di wilayah kita ini anak-anak kita kenakan kita banyak yang rantau ya. Walaupun banyak kami tidak orang apa ibu anaknya bukan dari Minang, tapi kami mengajarkan adat-adat apa yang terjadi itu dulu alhamdulillah kita di Minangkabau terutama sekali yang namanya di Sungai Namang pakar-pakar adat banyak aku datang benda aku coba lain luar biasa adat di bidang ilmu agama luar biasa di bagian ada namanya bukan di Sungai Nanang siapa? Pak Wali Ismail sudah itu Pak pakai Mandaro itu ya, beliau lah yang menjelaskan ada ya, kalau yang namanya di Ngarai di Tatanga walaupun orang luar tapi beliau adalah orang warga Tatanga siapa? Buya Ustaz Jamil itu ya. Beliau dikatakan wa izi bersalah Ibrahim memberikan mati fata manahuna ingat ketika Ibrahim dipuji oleh Allah dengan bermacam-macam pujian maka dia lulus maka dikatakan aku angkat kau jadi pemimpin waman juriati bagaimana kau sudah lulus layana Allah mati zalimin beliau bayi yang ada di BPG bayi yang nado kita tangan bayi nado di Panarawe bayi yang nado kita tak paut bermuncullah generasi juga ya, yang sudah bergerak dokter, profesor, MA segala itu adalah didikan dia ya. Kita sekarang bangga kita bawa anak keturunan kemanakah warga Minang, warga Suriname kita sudah punya yang namanya pakar di dalam ilmu agama Dr. Bukhari kita ajar beliau ya, kita ajar beliau kalau perlu suatu saat ini kakek kita ajar beliau supaya kita tausiah atau kita PR bagi IKKNS ya cobalah Buya tolong bikinlah makalah atau segala macam untuk ada pengisian rohani di mana di IKKNS nah itu kan iya kan iya kan itu iya kan itu kan kemarin saya baca saya beliau berikan tausiah penyambut bulan Ramadan ke siapa di Masjid Raya bagaimana penyambutnya di antaranya adalah yang dikatakan himpah senang kita datang itu beliau bangga kita tapi jangan bangga saja laisal fata minal afata qala awal wa minal fata azan bukanlah seorang pemuda yang mengagung-agungkan nenek moyangnya tetapi yang dikatakan pemuda hadza anak inilah aku ini insyaallah generasi kita anak kemerdekaan kita baik yang ada di kampung baik yang ada di rantau ada berkontribusi terutama di IKKN membuat IKKN gampang tetapi memelihara itu kan sulit buat kita sebab macam-macam karakter kita ada nabung ke KPO ada kan ada namanya ini ada
ada kepadaku, ini kita rangkul mereka itu semua. Untuk apa? Untuk yang namanya nanti suatu saat tidak ada yang tidak berguna. Kita harapkan daripada KNS atau peduli negara Sukarno ini, walaupun itu umur alun setahun jambon baru parabon, tapi sudah bisa kita rasakan. Kita bangga oleh baru kita bentuk dihadiri oleh siapa? Oleh negara datang kita. Jadi walaupun saya tidak hadir waktu itu, saya bangga ini walaupun tidak dikhususkan, tetapi Gubernur Sumatera Barat bisa datang dan IKKNS secara tidak langsung bahwa IKKNS itu ada, bukan buka adami, adanya sama dengan tidak ada. Inilah harapan kami yang tua-tua dan termasuk KLG Kerawang pun demikian. Bangga kami, bangga. Di pusat saja IKG jangan jangankan 2 bulan sekali, setahun sekali nggak pernah ada silaturahim. Tapi di Kerawang entah berapa, entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali ada kita lihat pertemuan. Bahkan kalau tidak salah sudah punya tanah untuk apa? Itu hasil daripada perkumpulan IKLG yang di Kerawang. Gimana? Tuh, belum kan? Jadi kalau suatu saat IKLG Kerawang mengadakan apa-apa, tak perlu nyawa, tak perlu nyawa gedung masjid. Kita sudah punya, walaupun kecil, bangga kita apa yang kita punya. Nah, itu harus kita contoh dan dikatakan mencari Tuhan karena mana? Mencari gaduh dan susah. Jadi insya Allah Bapak-bapak, Ibu, kita tidak berpanjang. Mudah-mudahan kita sambut bulan Ramadan ini dengan baik dan kita insya Allah kita imanan wahtisaban, melaksanakan perintah Allah, beriman dengan penuh keyakinan bahwa itu al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah dan kalian tidak ragu lagi. Kan sungguh tersungguh puasalah kalian akan sehat, melaksanakan perintah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada diberatkan oleh Allah semampu kita. Puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Andai kata kalian sakit atau dalam bepergian, boleh diganti dengan yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Dan andai kata kalian ibu-ibu, nenek-nenek kita tidak mampu buat payah untuk melaksanakan puasa yang bisa kronis, maka fidyatun tingkat tingginya sholat begitu kan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sholat demikian, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, walau duduk. Jadi kalau perintah Allah semampu kita, tapi kalau larangan Allah tidak ada toleransi. Minum keras, qalilan atau katsiran, halal sedikit ataupun banyak menjadi haram. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan sudah ada manfaatnya kepada kita bersama, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan insya Allah kita sambut bulan Ramadan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita dati anak-anak kita, kemenangan kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Dan insya Allah kita baru umur kelas 2 SD dulu zaman ini sudah diberikan atau diajak untuk melaksanakan bulan Ramadan. Demikian saja aku lupa hadza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wali nagari Sungai Nanam dan akan diwakilkan oleh Bapak Salman. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Wali Nagari kita, Wali Nagari Sungai Nanam, menyampaikan pasal juga seluruh hadir. Yang pertama, tadi termasuk kuasa, beliau minta maaf bersama jajaran pemerintahan Nagari Sungai Nanam. Kedua, beliau minta maaf kalau salah pukul secara kinerja dalam pemerintahan belum memuaskan seluruh masyarakat yang ada, dan beliau jadi untuk ke depan kami sebagai pemerintahan Nagari Sungai Nanam akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Nagari Sungai Nanam yang baik daripada yang baik. Dan beliau menyampaikan kepada seluruh anggota IKKSN bahwa seandainya rencana pulang bersama, beliau akan mengadakan acara untuk penyambutan anggota IKKSN. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salman yang sudah menyampaikan sambutan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara ramah tamah sekaligus pembukaan jaringan IKKSN yang akan dipandu oleh bendahara dari IKKSN. Namun terlebih dahulu marilah kita sama-sama membacakan doa, dan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita yaitu Buya Lestari. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Para jemaah sekalian, tadi kita buka pertemuan kita dengan baca bismillah, dan sekarang kita tutup dengan doa. Semoga Allah apa yang kita lakukan selama ini, tingkah laku kita, perbuatan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan bisri wal alaniyah, baik sendiri-sendiri ataupun terlihat oleh orang lain, mudah diterima menjadi amal yang soleh. Dan doa yang selalu kita panjatkan kehadirannya, wafilkal insan do'ifat, karena kita manusia lemah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kehadirannya menjadi doa yang mustajabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba wa min du'a'in la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin ya mubasyir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.